Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, today we are going to learn Islamic Knowledge Chapter 5. Apa kabarnya anak-anak solih-solihah grade 1? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam bab 5, yakni tentang cinta Nabi dan Rasul. Sebelum memasuki pembahasan, Mister akan membahas tentang Quran Surah Fatir ayat 24, yakni yang artinya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi Rasul Allah utus untuk memberi peringatan, maka dari itu kita harus mencintainya ya. Siapakah itu Nabi dan Rasul? Nabi adalah orang yang mendapat wahyu atau petunjuk dari Allah. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi perbedaannya adalah jika Nabi hanya mendapatkan wahyu dan untuk dirinya sendiri, namun kalau Rasul itu ketika mendapat wahyu dari Allah maka harus disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul manusia pilihan Allah yang mengajarkan kebaikan sebagai penuntun hidup manusia. Nah, sudah tahu apa pengertian Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul yang kita bahas yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan tinggal di surga. Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga diturunkan oleh Allah ke bumi karena tergoda oleh iblis. Nabi Adam pun bertobat setelah melakukan kesalahan tersebut dan mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Karena kesungguhannya, tobat Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul berikutnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalian pasti sering mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama sekitar kurang lebih 950 tahun. Namun, selama berdakwah, kaum Nabi Nuh ingkar kepada Allah. Sampai anak dan istrinya pun tidak beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya Allah pun meminta Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar. Lalu dibuatlah kapal itu dengan tekun bersama kaum yang mempercayainya. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan menganggap dia gila. Karena kaum Nabi Nuh yang semakin ingkar pada Allah, maka Allah pun memberi azab kepadanya berupa banjir yang besar. Nah, seketika pada saat itu orang-orang yang percaya Nabi Nuh dan hewan-hewan ternak masuk ke kapal sehingga selamatlah dari banjir besar tersebut. Namun orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan Nabi Nuh akhirnya tenggelam di dalam banjir tersebut, dan termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh pun ikut mati tenggelam. Cinta Nabi dan Rasul berikutnya adalah tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud diutus untuk memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Allah mengutus Nabi Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad yang tamak dan lupa diri. Namun, banyak cacian dan penolakan dari kaum tersebut. Dan sama seperti yang dialami oleh Nabi Nuh, Nabi Hud pun dianggap gila. Nah, namun, selama menerima cacian dan makian oleh kaumnya, Nabi Nuh tidak mudah marah, sangat sabar dan sopan. Karena kesehariannya Nabi Hud adalah orang yang selalu berperilaku terpuji. Nah, dari beberapa kisah yang telah Mister sampaikan, kita dapat meneladani kisah-kisah tersebut, yakni yang pertama,
seperti kita harus tulus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Nah, sama, tapi kita juga ketika ada orang yang meminta maaf, kita harus memaafkan. Lalu yang kedua, kita harus rajin belajar dan semangat bekerja, karena hal tersebut dapat membawa kita menuju kesuksesan. Jangan lupa, kita juga harus memiliki sikap sopan santun, karena sopan santun ini memang harus diterapkan setiap hari. Contohnya adalah seperti kalian berpamitan kepada ayah bunda sebelum berangkat sekolah dan menyapa atau mengucapkan salam ketika bertemu guru ataupun orang lebih tua dari kalian. Lalu yang terakhir adalah bersikap sabar, karena kesabaranlah yang dapat memberi kita pertolongan. Alhamdulillah, pembahasan bab 5 kali ini telah selesai. Sebagai anak muslim, kita harus bisa meneladani kisah para nabi tersebut. Bagaimana sih cara meneladaninya? Yang pertama adalah membaca kisah para nabi dan selalu bersikap baik kepada orang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.